Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk semua mahasiswa kelas etika bisnis. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah etika bisnis. Pada kesempatan hari ini kita tadi sudah melakukan perkenalan dengan seluruh mahasiswa. Diharapkan dengan perkenalan bisa lebih mempererat hubungan antara dosen dan mahasiswa dan bisa menjalin komunikasi yang baik untuk menyelesaikan hal-hal yang mungkin mahasiswa belum paham atas mata kuliah ini. Nah, etika bisnis ini sebenarnya adalah mata kuliah bukan pokok gitu ya. Ini adalah mata kuliah penunjang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan nanti yang akan banyak ditemui di lapangan ya, terutama dalam mahasiswa jurusan manajemen bisnis. Tentu di lapangan nanti akan banyak berkecimpung dalam komunitas bisnis, dalam kegiatan bisnis, dalam tantangan-tantangan bisnis ya, dan ini membutuhkan bekal yang banyak ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ditemui di kelas atau di teori, nanti akan ditemui di lapangan ya, terutama kaitannya adalah dalam hal komunikasi bisnis. Nah, dalam hal komunikasi bisnis, hubungan bisnis inilah perlunya kita memegang teguh etika ya, karena etika adalah sebuah norma-norma ya, sebuah kaidah-kaidah yang berlaku umum, yang tentu apabila kita pahami, kita laksanakan, kita praktekkan ya dalam hubungan bisnis, dalam komunikasi bisnis, dalam kegiatan bisnis, akan bisa menambah nilai kita di hadapan mitra bisnis kita. Artinya kita akan lebih banyak dihargai, akan lebih banyak dihormati ya, dan tentu akan bisa menimbulkan kepercayaan dari mitra bisnis kita. Nah, kalau mitra sudah percaya, maka kita akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan bisnis ya. Oke, materi ini dimulai dari pemahaman tentang etika bisnis ya. Jadi etika merupakan suatu ajaran atau suatu norma kesusilaan dan menciptakan akal ya. Akal ini dimiliki hanya oleh manusia ya. Salah satu hal yang kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lain adalah manusia memiliki akal dan bisa menciptakan akal. Inilah yang bisa membuat etika bisa kita pahami, bisa kita terapkan dalam kegiatan bisnis ataupun dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Karena pada dasarnya etika ini berlaku untuk seluruh manusia dan berlaku untuk seluruh aktivitas kehidupan, sehingga tidak terbatas hanya pada bisnis tetapi juga pada seluruh aktivitas manusia. Apabila etika, kesusilaan, norma-norma itu kita laksanakan, kita praktekkan, yakinlah bahwa hidup kita akan lebih nyaman ya, akan lebih baik, dan kita juga akan berkomunikasi, berdampingan hidup, kemudian melaksanakan kegiatan kemasyarakatan juga akan berjalan dengan baik ya. Nah, etika ini bersumber dari beberapa hal. Yang pertama adalah hal yang tersurat dan hal yang tidak tersurat ya. Artinya norma-norma etika ya, ini adalah ada sumbernya, dan sumber itu bisa tersirat dan tersurat ya. Yang tersurat itu tentu mahasiswa bisa melihat ada ajaran-ajaran agama yang bersumber dari kitab suci ya. Itu semua agama mengajarkan adanya etika, kemudian kesusilaan ya, norma-norma ya, yang harus kita pahami dan kita laksanakan, dan saya yakin semua itu adalah kebaikan ya. Kemudian ada yang tersurat ya, yang tersirat. Yang tersirat itu bisa jadi bersumber
dari adat istiadat ya, dari kebiasaan ya, yang dari kecil mungkin kita bisa mendengarkan dari petuah-petuah orang tua ya, dari kebiasaan di lingkungan keluarga, kemudian dari kebiasaan di lingkungan masyarakat yang kita kenal ya, kita pahami, dan tentu ini menjadi pedoman walaupun secara tertulis tidak ada sumbernya, itu bersumber dari adat istiadat ya. Nah, etika merupakan refleksi dari ajaran moral. Nah ini ya, jadi karena ini adalah ajaran moral, tentu etika pasti baik ya, tidak ada etika yang tidak baik, seluruh etika ini pasti baik, makanya harus kita pedomani, kita pahami, dan kita laksanakan. Nah, usaha sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan moral sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia. Nah ini definisi ya. Jadi definisi dari etika ini merupakan upaya kita ya untuk bisa menerapkan aturan-aturan tertulis maupun kebiasaan-kebiasaan yang baik, adat istiadat yang baik ya, untuk bisa mengendalikan perilaku kita selaku manusia. Inilah etika, sehingga kita tidak bisa berperilaku sekehendak hati kita ya. Kita harus berperilaku sesuai dengan norma-norma etika kesusilaan yang ada ya. Nah, beberapa pengertian tentang etika ya, ini ada beberapa definisi. Pertama adalah perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Nah, ini perbuatan standar artinya adalah aktivitas kegiatan kita ya, aksi kita ya, yang kita pedomani sebagai standar ya kegiatan kita, sehingga dia akan mengendalikan kita, akan menginspirasi kita dalam membuat keputusan. Nah, keputusan yang tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan etika tentu harus kita hindari ya, harus kita cegah ya, jangan sampai menimpa diri kita, jangan sampai ada di pikiran kita dan mengendalikan kita ya. Jadi hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan standar etika harus kita buang jauh-jauh. Kedua, etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah serta pilihan moral yang dilakukan seseorang. Nah, dalam etika ini tentu karena hal-hal yang kita pelajari adalah yang baik, tentu ada lawannya di dalam kehidupan kita, ada selalu baik dan buruk ya, ada dua sisi yang selalu berbeda yang berlawanan, ada siang ada malam gitu ya. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan misalnya ya, ada baik buruk tadi saya sebutkan. Nah ini menjadikan etika juga berpasangan atau berlawanan dengan kebalikannya ya. Jadi kalau kita membahas etika itu hal-hal yang baik, tentu ada juga lawannya yang buruk, dan itu yang harus kita hindari, yang harus kita buang jauh-jauh. Jadi kita jangan memilih hal yang buruk, kita harus memilih hal yang baik. Dan kita selaku manusia yang punya akal pasti bisa membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk, dan pilihan yang baik itulah yang harus kita lakukan. Nah, etika adalah keputusan etis ya, suatu hal yang benar mengenai perilaku standar ya. Jadi ini hal yang benar dan standar perilaku bagi manusia. Apalagi kita hidup di Indonesia, di mana terkenal dengan adat ketimuran gitu ya, yang sudah sangat mendunia dan dikenal sebagai adat yang baik ya, yang ramah ya, kemudian yang menghargai dan seterusnya. Mudah-mudahan adat ketimuran ini tidak hilang ya, tidak musnah ya, karena sesuatu yang bersifat tersirat ini bisa saja hilang ya, karena ada proses generasi yang mungkin tereduksi, setiap generasi tereduksi lama-lama bisa hilang. Jadi etika bisnis ini adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika ya. Nah, keseluruhan dari aturan-aturan etika inilah yang harus kita praktekkan ya,
dalam bisnis. Ini baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya, yang mengatur hak dan kewajiban ya antara pengusaha atau perusahaan dengan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Nah, spesial atau khusus untuk bisnis inilah kita ruang lingkupnya adalah dalam konteks hubungan bisnis. Itu kalau dalam perusahaan adalah bisa antara perusahaan dengan pelanggannya, perusahaan dengan perusahaan, bisnis to bisnis ya, atau bisnis to customer gitu ya. Itu bisa B2B, bisa B2C ya. Jadi ini dalam konteks ini hubungan itu pasti terjalin, komunikasi pasti terjalin. Dan dalam konteks itulah maka kita harus menerapkan etika supaya apa? Supaya kita dihargai, kita dihormati oleh konsumen, dihargai oleh mitra, dihargai oleh supplier, oleh perusahaan lain dan seterusnya. Apabila kita dihargai maka dampaknya adalah kita akan dipercaya. Nah, kalau dipercaya maka hubungan bisnis bisa kita pertahankan dalam jangka waktu yang lama. Nah, etika bisnis ini mencakup ya hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan. Ini berarti adalah hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan ya. Kalau di perusahaan besar atau perseroan maka adalah hubungan antara manajemen dengan pemegang saham misalnya ya. Kemudian hubungan antara perusahaan dengan konsumen ya. Hubungan antara perusahaan dengan karyawan ya, hubungan antara perusahaan dengan kreditur seperti bank ya, hubungan antara perusahaan dengan pesaing ya, hubungan dengan perusahaan dengan supplier juga termasuk di dalamnya ya. Jadi konteksnya adalah luas. Semua pihak yang berhubungan dalam kegiatan bisnis semua harus kita lakukan dengan etika yang benar ya. Artinya kita harus menjalin hubungan dengan dasar etika, dengan dasar kesusilaan, dengan dasar moral. Orang yang menanam uang atau investor menginginkan manajemen dapat mengelola perusahaan secara berhasil ya, atau untung sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham atau bagi pemilik, ataupun bisa membagikan dividen ya, kalau itu adalah perseroan. Nah, agar perusahaan bisa untung memberikan hasil kepada pemegang saham, tentu tadi perusahaan harus bisa sukses ya, harus bisa berhasil. Dan kunci keberhasilan salah satunya adalah bagaimana hubungan itu harus terjalin dengan baik ya, dengan harmonis. Kolaborasi harus terjalin dengan erat ya, dengan kuat antara semua pihak yang terkait dalam bisnis, atau sering kita sebut antara stakeholder ya. Jadi stakeholder itu semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis itu pasti ada hubungan, ada interaksi ya, ada kolaborasi, dan ini harus didasari dengan hubungan yang baik. Hubungan yang baik saling percaya itu karena adanya etika yang dipegang teguh ya, adanya moral yang dipegang teguh, adanya kesusilaan yang dipegang teguh oleh seluruh stakeholder. Nah, konsumen menginginkan agar perusahaan menghasilkan produk bermutu yang dapat dipercaya dengan harga yang layak. Nah, ini juga konteksnya adalah bagaimana membangun kepercayaan antara pelanggan dengan konsumen. Kalau konsumennya sudah yakin perusahaannya itu jujur, kemudian menghasilkan barang yang berkualitas, kemudian juga harganya wajar ya, maka dia akan dipercaya dan dia akan melakukan pembelian secara terus-menerus dalam jangka panjang. Ini yang harus dijaga oleh perusahaan sehingga tidak terjadi mosi tidak percaya dari pelanggan. Kalau sampai pelanggan tidak percaya, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup perusahaan, baik going concern perusahaan. Nah, kemudian karyawan juga menginginkan agar perusahaan mampu membayar gaji ya yang layak bagi kehidupan karyawan ya, memberikan kesempatan untuk promosi ya, kemudian naik pangkat, naik struktural, naik jabatan dan seterusnya ya.
Jadi semua stakeholder, semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis itu pasti ada keinginan ya dari setiap komponen stakeholder ini. Nah, keinginan-keinginan itu harus tercapai, harus terpenuhi secara komprehensif. Jadi jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Seluruh stakeholder harus merasakan atau mendapatkan keuntungan yang sama, yang setara, yang proporsional. Dengan demikian maka going concern dari perusahaan akan berjalan dengan baik, solid ya, dan akan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau sampai ada yang dirugikan dari salah satu pihak, maka tentu akan menimbulkan masalah ya. Dan ini ada konflik yang bisa menghambat kemajuan perusahaan. Nah, ini bagi pihak kreditur ya, tentu mengharapkan agar semua utang perusahaan dapat dibayar. Dia memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kalau perusahaannya lancar, berjalan baik, menguntungkan, maka perusahaan bisa mencicil membayar pinjamannya kepada kreditur ya. Tapi kalau sebaliknya terjadi kerugian, konflik, maka bisa menyebabkan hambatan dalam membayar pinjamannya, bahkan bisa terjadi pinjaman yang macet. Ini tentu sangat tidak diinginkan oleh kreditur. Nah, pihak pesaing nih ya, pesaing ini adalah kompetitor yang tentu sama-sama menggeluti bisnis yang sama ya, dan mereka bisa berhadapan ya. Ini mengharapkan agar dalam persaingan dilakukan secara baik, tidak merugikan dan menghancurkan pihak lain. Jadi dengan etika maka persaingan juga bisa berjalan dengan fair ya, dengan wajar, dengan baik ya, dan tidak merugikan orang lain. Jadi kalau kita bersaing dengan fairness, dengan fair, dengan baik gitu ya, dengan sportif gitu ya, bersaing secara sportif, maka pihak-pihak itu tidak akan merasa dirugikan ya. Bahkan antara pesaing bisa juga bermitra, berkolaborasi untuk memberikan pelayanan ya, bisnis yang lebih bagus ya, yang lebih maju kepada pelanggannya demi memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, orang-orang bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat ya. Harus ada etik dalam menggunakan sumber daya yang terbatas di masyarakat. Apa akibat dari pemakaian sumber daya tersebut dan apa akibat dari proses produksi yang dilakukan. Ini merupakan sebuah norma-norma yang harus betul-betul dipahami oleh para pebisnis ya. Jadi dia menggunakan sumber daya itu adalah milik umum, milik masyarakat ya. Nah, tidak terkhususkan milik seseorang, sekelompok orang atau pihak tertentu, tidak. Jadi sumber daya alam ini adalah milik seluruh manusia, sehingga dalam penggunaannya harus menggunakan etika ya. Dan penggunaan etika ini akan menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat, tidak merasa khawatir ya. Sebaliknya kalau kita menggunakan sumber daya alam dengan membabi buta ya, tanpa menggunakan etika, bahkan melanggar hukum, maka akan menimbulkan bencana ya, bisa bencana alam, kemudian masyarakat tidak suka, ada demo, kemudian juga bisa menimbulkan tuntutan hukum ya. Ini sangat merugikan bagi perusahaan. Jadi para pebisnis harus paham bagaimana batasan-batasan hak-hak dia dalam menggunakan sumber daya alam ataupun sumber daya yang ada di masyarakat ya, maupun kewajiban-kewajibannya harus seperti apa. Jangan hanya menuntut hak tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Jadi harus ada keseimbangan antara hak perusahaan dalam menggunakan sumber daya, terutama sumber daya alam ya, yang ada di masyarakat, dengan kewajiban yang harus diberikan perusahaan kepada masyarakat ya. Kalau misalnya kita menggunakan sumber daya, katakanlah misalnya bahan baku semen, misalnya ada kapur ya, kapur kita eksploitasi, kita keruk, kita gunakan, di mana dampaknya adalah di masyarakat itu menjadi putih-putih gentengnya ya, terkontaminasi oleh asap kapur ya, maka ini tentu akan berbahaya bagi kesehatan. Nah, harusnya ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi misalnya dalam bentuk
tunjangan kesehatan kepada masyarakat ataupun dalam bentuk yang lain. Etika bisnis menyangkut usaha membangun kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan, dan ini merupakan elemen sangat penting ya untuk suksesnya suatu bisnis dalam jangka panjang ya. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa kepercayaan ini akan muncul manakala terjadi hubungan yang harmonis, hubungan yang baik ya. Artinya apa? Kepercayaan itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi karena dia ada respect gitu ya, ada keyakinan bahwa ini beretika, ini baik gitu ya, maka dia percaya. Jadi prinsipnya seorang wirausaha atau pebisnis ya lebih baik merugi daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Artinya kita lebih memilih merugi gitu ya, daripada nanti bisnis kita merugikan masyarakat atau merugikan negara, itu seperti itu. Nah, menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan ya. Ini sekali lagi dampaknya tidak hanya kepada bisnis jangka panjang tapi juga reputasi. Nah, reputasi itu akan memperkuat kepercayaan ya dari semua pihak. Masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan bisnis, namun harus dijaga terus-menerus. Sebab reputasi sebuah perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu pendek ya, tapi akan terbentuk dalam jangka panjang. Dan ini merupakan aset tak ternilai sebagai goodwill bagi sebuah perusahaan. Suatu trademark istimewa dalam competitive advantage ya. Jadi reputasi ini sesuatu yang sangat baik, yang kepercayaan dari masyarakat, dari mitra bisnis, dari pesaing terhadap perusahaan. Ini nilainya tidak terhingga ya, ataupun kalau dapat ternilai juga nilainya sulit kita menghitungnya ya. Itu disebut dengan goodwill, sebuah nama baik, sebuah kepercayaan, reputasi. Makanya dalam konteks manajemen keuangan, goodwill ini adalah bisa diakui sebagai aset ya, intangible asset, aset yang tidak berwujud tapi bisa bernilai, bahkan sangat bernilai bagi perusahaan. Oke, itu saja kuliah pertama. Nanti kita akan memberikan tugas kepada mahasiswa ya di virtual learning, jadi silahkan bisa dilihat di virtual learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.